Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak WI, saya Idris peserta Diklat Multimedia ingin mengantarkan tugas hasil pembuatan saya pribadi yang berkaitan dengan multimedia pembuatan multimedia pembelajaran melalui Bandicam. Selanjutnya saya akan menyampaikan presentasi sesuai dengan yang kita pelajari pada minggu kemarin melalui Bandicam. Nah, ini saya persen mulai pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2023. Yang harus kita pelajari pada saat ini adik-adik sekalian yaitu pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Namun pada pertemuan ini yang harus kita pahami adalah perkembangan kebudayaan pada masa Bani Umayyah. Nah, selanjutnya yang harus kita pahami dalam judul ini adalah pertama proses kodifikasi hadis yaitu pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian yang kedua yaitu proses perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Yang ketiga adalah peradaban yang tumbuh pada masa Bani Umayyah. Ini yang harus kita pahami pada perkembangan Bani Umayyah di Damaskus. Nah, selanjutnya adik-adik sekalian kita akan pelajari langsung pada masa Bani Umayyah itu ada perintah dari Khalifah, pemimpin Bani Umayyah untuk mengkodifikasikan hadis Rasul. Apa alasan dari Khalifah mengkodifikasikan hadis Rasulullah SAW? Pertama, itu disebabkan karena ada banyak hadis diselewengkan oleh kelompok tertentu untuk menguatkan atau mengeksistensikan kelompok masing-masing. Ini pertama, karena di sini pada masa Bani Umayyah ini sudah mulai berkembang politik pemerintahan, sehingga mereka ada beberapa oknum tertentu menyelewengkan hadis tersebut, sehingga Khalifah memerintahkan untuk kembali mengkodifikasikan hadis itu yang sesuai dengan ketentuannya. Kemudian yang kedua, yaitu adalah hadis telah diselewengkan dan dicampur aduk oleh beberapa oknum dengan cerita-cerita Israiliyat. Nah, ini yang kedua, alasannya Khalifah untuk memerintahkan mengadakan hadis. Yang ketiga, perintah diinstruksikan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini berlangsung pada tahun 99 Hijriah sampai 101 Hijriah. Ini alasan para khalifah untuk diadakan mengkodifikasikan hadis biar terjaga mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif, ada seterusnya. Kemudian selanjutnya setelah diperintahkan mengkodifikasikan hadis, maka muncul beberapa pengumpul para ahli hadis, yaitu diantaranya adalah ada Darul Qutni, kemudian ada Bukhari, ada Ahmad bin Hambal, kemudian ada Imam Nasai, ada Imam Tirmizi, dan yang terakhir itu ada Imam Muslim. Nah, ini para ahli hadis yang mengumpulkan ahli hadis, yaitu mengumpulkan hadis-hadis Rasul. Ini para imam, para ahli hadis pada zaman pemerintahan Bani Umayyah. Nah, selanjutnya setelah hadis itu sudah ada yang mengenanganinya, maka Khalifah pada masa Bani Umayyah itu juga mengembangkan diri untuk memajukan pemerintahan atau khalifah. Maka yang diperintahkan kembali adalah untuk mengklasifikasikan ilmu pengetahuan. Maka di sini proses perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah, yaitu para ahli sejarah mengumpulkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan itu difokuskan pada 3 gerakan. Yang pertama ada gerakan ilmu agama, yang kedua itu gerakan filsafat, yang ketiga ada gerakan sejarah yang dikembangkan pada masa itu. Maka selanjutnya kita menemukan juga perkembangan budaya pada masa Bani Umayyah difokuskan juga pada beberapa bidang. Ada bidang peradaban Bani Umayyah, membentuk dan menyempurnakan departemen-departemen,
kemudian ada ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan yang dipupuskan tersebut ada beberapa ilmuwan mengkaji ulang. Ada yang mengkaji ilmu hadis, ada mengkaji ilmu nahwu, ada mengkaji ilmu geografi, ilmu qiraat, ilmu bahasa, tafsir, dan seterusnya. Nah, setelah kita munculkan ini adik-adik pada masa Bani Umayyah, sekarang jangan terlalu jauh kita berpikir, kita harus menunjukkan di hati kita, menancapkan di hati kita, kita itu mau konsen di ilmu yang mana. Nah, setelah Anda tancapkan di hatinya, pelajari dari awal. Dari sekarang pelajari semua yang berkaitan dengan ilmu yang Anda ingin geluti. Sehingga menjadi orang-orang yang spesialis nanti di dalam menjalankan ilmu-ilmu tersebut. Misalnya Anda mau pelajari ilmu geografi. Dari sekarang Anda pelajari tentang ilmu geografi. Yaitu istilah-istilah geografi harus dipahami dan seterusnya. Kemudian selanjutnya, setelah ilmu ada yang mengcover, mengkajinya, kemudian mengklasifikasi hadis sudah ada yang mengkajinya, maka pemerintahan Bani Umayyah itu mengembangkan lagi supaya kenegaraannya itu atau negaranya tersebut jalan dengan baik. Yang berkaitan dengan pemerintahan dikembangkan lagi sehingga membentuk suatu pemerintahan yang kuat. Ada membentuk yaitu istilah mengkaji Qudat al-Sultah, yaitu kemudian Qudat al-Amsar, kemudian Qudat al-Qadi, kemudian yang terakhir itu mengembangkan tentang Diwanul Qadi al-Qudat. Nah, Qudat ini istilah Arab. Yang dimaksud dengan Qudat atau dan seterusnya itu dalam bahasa kita itu diistilahkan adalah membentuk departemen-departemen pengurusan negara. Ada yang mengurus tentang kenegaraan, ada yang mengurus tentang keekonomi, ada yang mengurus tentang macam-macam. Itulah yang dikembangkan oleh Bani Umayyah. Nah, inilah yang saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dari apa yang saya tangkap dan saya bisa terima dari penyampaian para WI. Dokter, terima kasih atas penyampaiannya. Saya Idris, mudah-mudahan ada manfaatnya dan saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.